Ikan ini dipotong hidup-hidup menjadi 24 bagian. Anda tidak hanya harus melihat diri Anda dimakan, tetapi Anda juga ditertawakan oleh pelanggan. Lihat, ikan ini tahu cara merokok. Saat daging di tubuh dimakan, ikan ini masih berkedip. Dari sudut pandang orang, tempat ini adalah surga kuliner. Tapi dari sudut pandang Sen, tempat ini adalah neraka di bumi. Setiap hari ikan di tangki air di restoran melihat gambar kejam ini. Seiring waktu, ikan di sini telah mempelajari beberapa keterampilan gaya punggung khusus. Biasanya, bahkan jika pemiliknya menjual diskon, pengunjung tidak akan memilih ikan gaya punggung seperti itu. Menunggu para tamu pergi, ikan-ikan itu menari lagi seperti biasa. Ikan mentah seperti ini tidak berbeda dengan ikan asin. Hingga suatu saat ada hantu baru yang datang ke akuarium. Ikan yang baru saja tiba ini memasuki dinding tangki kaca pingsan. Tern, yang hidup di laut, sama sekali tidak beradaptasi dengan keadaan hidup di akuarium. Ikan tua di dalam tangki yang mengawasinya melakukannya berulang kali tiba-tiba berbaris serempak. Pada saat ini, halibut yang bersembunyi di bawah jaring filter perlahan muncul. Ini adalah ikan berumur terpanjang di akuarium ini. Jadi tentu saja kakak laki-laki di sini. Lihatlah ikan tern yang masih menyodorkan kepalanya terus-menerus. Wajah halibut tidak terlalu bagus. Dia adalah kakak laki-laki yang mengelola ikan ini. Tetapi darah laut tidak memperhatikan hal ini. Harus membunuh ikan untuk menakut-nakuti ikan. Hei, apakah kamu ingin hidup? Minggir, aku harus keluar. Biarkan saya mengajari Anda cara membuat tern koma sampai pagi berikutnya sebelum bangun. Pada saat ini, seekor ikan wijen dilemparkan ke tangki pasir oleh penjaga toko. Yang wajahnya menjadi pucat. Mata tak bernyawa itu sepertinya tidak hidup lebih lama lagi. Mungkin ini sarapan hari ini. Ikan wijen merasa bahwa dia masih berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi dalam sekejap mata sudah dilepaskan oleh angelfish. Saat ikan wijen muncul lagi, kedua matanya hilang. Halibut tahu apa yang harus dipancing. Jadi ia hanya memakan matanya setiap hari. Pada saat ini ikan lain tidak bisa menahan lagi. Meremas untuk memakan ikan wijen yang saling memakan terlalu kejam. Si tern melompat keluar dari air. Melompat keluar dari tangki pasir. Dan jatuh ke tanah. Laut besar berada tepat di pinggir jalan. Lompat saja beberapa kali untuk mendapatkan kebebasan. Burung dara laut itu sedikit bergoyang. Tetapi pemandangan di depannya masih buram. Pada saat ini, pemilik melihat dara laut yang melarikan diri dan mengambil ikan. Betapa kejamnya orang Korea membuat irisan ikan mentah. Pukulan pisau pertama menghilangkan insang ikan. Pukulan kedua pisau memisahkan daging ikan yang paling segar. Pisau ketiga memotong daging perut ikan. Serangan pisau keempat mengeluarkan organ. Ketika dibuang ke tempat sampah, mata ikan masih terbuka lebar. Mulut mereka menggumamkan teknik menggunakan pisau terlalu cepat. Burung dara laut itu tiba-tiba sadar. Menemukan itu hanya mimpi buruk. Sudah waktunya bagi ikan untuk memeriksa pos lama lagi di malam hari. Ikan yang menjawab dengan benar tidak terluka. Ikan yang menjawab salah akan dihukum. Segera angelfish mengatakan pertanyaan tentang berapa banyak kaki yang dimiliki bintang laut saat ini. Bagaimanapun, dara laut yang hidup di laut telah melihat bintang laut sebelumnya. Jadi tern menjawab dengan percaya diri. Bintang laut memiliki 5 kaki. Tapi ikan lainnya semuanya adalah ikan budidaya. Mereka hanya akan mengatakan satu nomor. 50 buah. Orang berikutnya berusia 51. Pada saat ini, angelfish mengumumkan jawaban bahwa bintang laut memiliki 50 kaki. Begitu dia selesai berbicara, si tern segera dijatuhkan oleh ikan lainnya. Karena ikan yang menjawab dengan benar bisa memakan ekornya. Pada saat ini, dara laut akhirnya mengerti bahwa bintang laut memiliki kaki yang tidak penting. Yang penting adalah keagungan dan status flounderfish. Keesokan harinya tern memberitahu ikan tentang kehidupan dan hewan lain di laut. Segala macam hal baru membuka dunia baru bagi ikan. Dan halibut juga dari laut jauh lebih keji. Dia hanya berani bersembunyi di bawah jaring untuk mendengarkan cerita tentang laut. Tidak sampai malam itu muncul. Bahkan, halibut juga merupakan ikan budidaya. Kisah-kisah tentang laut semuanya diceritakan oleh pacarnya yang juga seorang flounderfish. Namun meski begitu, fakta bahwa itu laut melawan otoritasnya tepat di depannya masih membuatnya sulit untuk ditanggung. Halibut,
yang akan menggunakan trik lama untuk memancing tern, diperkirakan akan dipukuli oleh tern dengan hidung berdarah. Duckfish flounder yang ketakutan menyelinap di bawah jaring filter. Dan darah laut secara alami menjadi kakak laki-laki di tempat ini. Tidak lama sebelum Hari membersihkan akuarium, si tern dan ikan mas dimasukkan ke dalam pot yang ditempatkan di tengah jalan. Tempat ini sangat dekat dengan laut. Burung dara laut tanpa ragu-ragu melompat keluar dari baskom. Begitu saja, dua ikan, satu sebelum yang lain, melompat ke arah laut. Namun sayangnya, ekor ikan mas itu terinjak oleh sepatu hak tinggi wanita ini. Pada saat ini tern telah mencapai tepi luar. Dia melihat ke air laut dan kemudian ke ikan mas. Akhirnya dia berbalik tanpa ragu-ragu. Pelarian kedua yang gagal tidak membuat tern putus asa. Menunggu sampai gelap, ia melompat keluar dari air ke tangki kepiting raja di sebelah. Si tern memohon mereka untuk membantunya melarikan diri. Sayangnya, dia tidak tahu bahasa asing dan ditikam dan berdarah. Pada saat ini, putra nakal pemilik mengambil ikan tern dan menaruhnya di akuarium lain. Ikan sebagai makanan dimasukkan ke dalam akuarium. Lihatlah nama yang terluka ini. Wajah ikan badut itu tidak terlalu bagus. Keluar, keluar. Ini bukan tempat tinggal ikan untuk makanan. Darah menyingkir. Bagaimana ikan bisa makan di sini? Ikan yang sama di tangki yang sama tidak tahu di mana ikan badut menemukan diri mereka lebih unggul dari manusia. Burung dara laut segera memakannya ke dalam mulutnya. Dia akan menelan ikan badut terakhir ketika lehernya ditikam oleh pedang mainan. Jadi dia perlahan-lahan pingsan. Melihat situasi seperti itu, ikan mas hendak melompat keluar untuk menyelamatkannya. Akibatnya, dia jatuh ke tangki kepiting raja. Pada saat dibawa kembali ke tangki oleh pemiliknya, itu sudah mati. Kawan-kawan yang akan mati kelaparan hanya menelan ludah mereka dan memakannya sampai bersih. Pada saat ini, tiba-tiba ikan halibut tidak membuat penjahat lagi. Itu bergegas melalui perlindungan ikan mas. Tetapi situasi ini dipenuhi oleh tern yang baru saja kembali. Melihatnya berpikir bahwa ikan mas telah digigit halibut. Jadi dia bergegas masuk untuk memasaknya. Ketika kedua ikan itu bertarung sengit, pelanggan yang lewat melihat mereka. Melihat dua ikan segar ini, saya memesan halibut sebagai makan malam. Segera flounder diletakkan di talenan. Gudang, masak, rebusan, iris. Melihat akhir bencana dari sesama manusia, halibut takut berkeringat sepanjang waktu. Ketika pemiliknya hendak mematuk ikan, dara laut menyelamatkannya. Paman, apa yang salah? Apakah Anda sudah membuat boomfish? Melakukan ini, meja nomor 3 ingin berubah menjadi sea tern. Ikan ini memang memiliki umur yang panjang. Begitu saja, sea tern diiris dan kemudian diletakkan di atas meja menjadi ikan mentah. Keesokan harinya, pemiliknya hendak membuka akuarium ketika wajahnya tiba-tiba dipukul oleh flounder. Dia terpeleset dan jatuh ke baskom. Halibut dengan putus asa melambai ke arah laut. Dia ingin pergi ke laut besar dan melihat apakah itu sebaik yang dikatakan tern dan pacarnya. Sayangnya, ketika dia melompat keluar di dekat tepi, dia tertangkap. Pemiliknya membentaknya beberapa kali di kepala dan mengambilnya dan mencoba memasukkannya kembali ke akuarium. Pada saat ini, flounder tiba-tiba meludahkan pedang mainan yang telah dimasukkan ke leher tern. Penjaga toko terkejut, tangan melepaskannya, menyebabkan flounder jatuh ke laut. Akhirnya jam ini halibut itu bebas. Tapi penjaga toko di pantai yang melihat ujung pedang menyeringai. Karena laut besar yang baru saja dilompati angelfish adalah area budidaya ikan keluarganya.